Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kembali lagi di Tengku Ruh Channel guys. Apa kabar kalian yang menonton video ini? Semoga kalian berada dalam keadaan sehat dan juga sentiasa dirahmati oleh Allah SWT. Dan mohon kita kepada Allah agar kita dikurniakan rasa kebahagiaan guys. Amin ya rabbal alamin. Jadi guys, kali ini saya akan react satu tajuk yang menarik guys, yaitu para pemimpin dunia terkejut. Aksi berani Jokowi semprot Presiden Rusia dan Ukraina. Itulah dia punya tajuk guys. Jadi kalau tengok 2-3 hari ini guys, heboh berkaitan dengan peperangan lah, macam berlaku peperangan. Tetapi ada satu berita guys, saya tengok lagi, Menteri Luar Indonesia ya, Menlu Indonesia, dia telah menelepon kedua-dua menteri luar daripada Rusia dan juga Ukraina ni guys, dan dia minta untuk supaya menyelesaikan masalah ini secara diplomasi dengan baik guys. Jadi kali ini saya mau tengok infonya macam mana Jokowi sampai semprot dua-dua presiden daripada Rusia dan Ukraina ni guys. Jadi yuk kita simak video ni, dan ini video guys saya tengok di channel Info Komando ya. Jadi kepada kalian yang menonton video ni, jangan lupa like, komen dan juga subscribe channelnya sekali. Jadi guys, jangan kita berlama-lama, saya mau tengok apa info di sebalik video ni. Jom. Wah, ini Presiden Jokowi, Putin. Ini Putin nih guys. Ini dari mana? Dalam situasi yang seperti ini, bukan saatnya untuk rivalitas. Bukan saatnya untuk membuat ketegangan baru yang mengganggu pemulihan dunia. Apalagi yang membahayakan keselamatan dunia. Sebagaimana yang terjadi di Ukraina saat ini. Saat ini semua pihak harus menghentikan rivalitas dan ketegangan. It is why I also wish President Widodo every possible success. Ada dia apa nih? Dia cakap. It is why. Ini juga alasan mengapa saya berharap Presiden Joko Widodo sukses. I also wish President Widodo every possible success when you pass the baton to him in a month's time. Dengan potensi yang begitu besar, adalah ancaman besar bagi kemakmuran dan pembangunan global. Solidaritas, kemitraan, kerjasama, kolaborasi global merupakan kunci. Sebagai penutup di KTT ini, atas nama Forum Negara Indonesia merasa terhormat dapat mensirkulasikan pernyataan bersama para pemimpin AIS Forum. Sudah menjadi komitmen AIS Forum untuk terus memajukan kerjasama. Berani kan guys, Presiden Jokowi ini guys. Info Komando. Tonton video ini sampai selesai ya. Luar biasa, Jokowi berani semprot Rusia dan Ukraina di forum G20. Presiden Joko Widodo menilai perkembangan terbaru yang terjadi di Eropa Timur saat ini sama sekali tidak mencerminkan upaya kolaborasi dalam menghadapi tekanan pandemi yang telah menjalar di segala aspek kehidupan. Bahkan Jokowi secara khusus menyebut apa yang dipertontonkan Rusia dan Ukraina belakangan ini adalah sebuah tindakan yang tidak patut. Kebangkitan satu kawasan akan membangkitkan kawasan yang lainnya. Sebaliknya, keruntuhan satu kawasan akan ikut meruntuhkan kawasan yang lainnya. Betul. Dalam situasi yang seperti ini bukan saatnya untuk rivalitas. Bukan saatnya membuat ketegangan baru yang mengganggu pemulihan dunia, apalagi yang membahayakan keselamatan dunia, kata Jokowi saat pembukaan forum Wine Finance Minister and Central Bank Governors (VMCBG) G20 secara daring Kamis 17 Februari 2022. Jokowi meminta masing-masing pihak mengedepankan proses diplomasi dan negosiasi dalam mengurangi persoalan yang ada, termasuk bersama-sama menjunjung tinggi prinsip-prinsip perdamaian. Semua pihak harus menghentikan rivalitas dan ketegangan. Kita semua fokus untuk bersinergi, untuk berkolaborasi menyelamatkan dan membangkitkan dunia tempat kita hidup untuk segera bangkit kembali, pulih kembali, tegasnya. Sebagai informasi, Rusia dan Ukraina terlibat ketegangan yang berujung pada potensi perang secara terbuka. Dua negara itu makin meningkatkan aktivitas militer di perbatasan sebagai unjuk kekuatan masing-masing negara. Dari informasi terakhir, sejumlah pasukan Rusia telah ditarik dari wilayah perbatasan dan membuat tensi ketegangan agak mengendur. Adapun pernyataan sikap Presiden Joko Widodo dalam forum G20 menjadi cukup penting karena salah satu pihak yang bersengketa yakni Rusia
merupakan anggota di perkumpulan internasional ini. Sementara sejumlah negara lain, utamanya Amerika Serikat, merupakan sekutu tetap Ukraina di kawasan Eropa. Jokowi buka suara soal krisis Rusia-Ukraina. Konflik antara Rusia dan Ukraina sudah berlangsung selama berbulan-bulan terakhir. Salah satu akar masalahnya, Rusia menuntut agar Barat menjauhkan Ukraina dan negara-negara bekas Soviet lainnya dari Pakta Pertahanan Atlantik Utara NATO. Kremlin juga ingin NATO menahan diri dari mengerahkan senjata di dekat perbatasannya dan menggulingkan pasukan aliansi dari Eropa Timur. Pada saat ini bukan saatnya rivalitas. Seperti yang terjadi di Ukraina, semua harus menghentikan rivalitas. Kita harus bangkit bersama. Ujar Presiden Joko Widodo dalam pembukaan Dewan FMCBG Indonesia Presidensi G20 2022 di Jakarta pada Kamis, 17 Februari. Jokowi mengingatkan bahwa 17 Februari ini perkara ini berlaku, guys. Pemulihan global yang masih terdampak pandemi COVID-19 harus menjadi kerja bersama semua pihak. Semua dunia terhubung, tidak ada yang terisolasi. Kebangkitan satu kawasan akan membangkitkan kawasan lainnya. Keruntuhan satu kawasan akan mengganggu kawasan lainnya, tambah Jokowi. Betul. Dilansir Reuters, Rusia Dia akan dan Ukraina melibatkan negara-negara lain kalau berlaku peperangan. Bukan sejak negara yang berperang itu, tetapi negara-negara yang ada kaitan hubungan diplomatik dengan negara tersebut akan terjejas, guys. Itu terlibat pesan. dalam konflik sengit sejak 2014 ketika pemimpin Ukraina yang bersahabat dengan Kremlin digulingkan dari jabatannya oleh pemberontakan Maidan. Moskow menanggapi pemberontakan itu dengan mencaplok Crimea dan kemudian mendukung pemberontakan separatis di wilayah Donbas di Ukraina Timur, di mana pertempuran telah menewaskan lebih dari 14.000 orang. Kesepakatan damai 2015 yang ditengahi oleh Prancis dan Jerman membantu menghentikan pertempuran skala besar. Tetapi pertempuran biasa terus berlanjut dan upaya untuk mencapai penyelesaian politik terhenti. Jokowi khawatir konflik Rusia-Ukraina ganggu ekonomi dunia. Presiden Jokowi khawatir konflik antara Rusia dengan Ukraina dapat mengganggu kestabilan ekonomi dunia. Saat di pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara G20 pada Kamis 17 Februari 2022, Jokowi lantas menyarankan perlunya diplomasi menuju sebuah penyelesaian damai. Mengutip Instagram miliknya, Jokowi mengatakan tidak ada satu negara pun yang bisa bangkit sendirian di tengah pandemi COVID-19. Betul. Dalam situasi global seperti saat ini, bukan saatnya bagi negara-negara untuk menonjolkan rivalitas atau membuat ketegangan baru yang mengganggu pemulihan dunia, kata Jokowi dikutip dari Instagramnya pada Jumat, 18 Februari 2022. Menurut Jokowi, kebangkitan satu kawasan akan membangkitkan kawasan yang lainnya. Sebaliknya, keruntuhan satu kawasan akan ikut meruntuhkan kawasan yang lainnya, imbuhnya. Dalam pertemuan itu, ia berharap kedua negara bekas Uni Soviet itu harus menghentikan ketegangan yang terjadi. Indonesia mendorong semua negara G20 bekerja sama untuk mengatasi berbagai permasalahan di dunia, seperti inflasi yang cenderung meningkat, kenaikan harga pangan, kelangkaan kontainer, juga mencegah terjadinya kelaparan, jelasnya. Bahayakan dunia, Jokowi hentikan ketegangan di Ukraina. Presiden Joko Widodo menginginkan semua negara mulai menghentikan ketegangan yang memicu perang seperti yang terjadi antara Ukraina dan Rusia. Semua negara harus saling berkoneksi untuk bangkit. Hal ini disampaikan Jokowi dalam pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara G20 pada Kamis 17 Februari 2022. Dalam situasi seperti ini, bukan saatnya untuk rivalitas dan membuat ketegangan baru yang membahayakan keselamatan dunia, sebagaimana yang terjadi di Ukraina saat ini. Saat ini, semua pihak harus menghentikan rivalitas dan ketegangan, harus kolaborasi membangkitkan dunia untuk pulih kembali, paparnya. Perdamaian dan saling bekerja sama lebih penting dalam kondisi sekarang untuk mendorong pemulihan ekonomi. Ketidakpastian global harus kita hadapi dengan sinergi dan harus bekerja sama mengendalikan inflasi yang meningkat dan mengantisipasi kelangkaan dan harga pangan, kontainer, dan lain-lain dan kelaparan, jelas Jokowi. Dalam pertemuan ini, Jokowi berharap ada komitmen bersama untuk mengatasi berbagai persoalan tersebut. Saya menaruh harapan besar kepada Menko dan Gubernur Bank Sentral Dunia yang bisa menghasilkan konkret. Recovery Stronger, Recovery Together, pungkasnya. Oke.